Halo, berjumpa lagi dengan kami dalam acara SMA atau Social Media Analyze dari KSI Fakultas Pertanian UNS. Di sini saya bernama Anissa Fajri Nur Rahman dan rekan saya Nur Indah Estiani. Kami akan memandu jalannya acara beberapa menit ke depan. Wah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki perdebatan yang sangat menarik nih di kehidupan mahasiswa, yaitu organisasi dan juga akademis. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki perdebatan yang menarik nih di kehidupan mahasiswa, yaitu akademis dan juga organisasi ataupun kepanitiaan. Mana sih yang lebih penting di antara keduanya? Nah, pada video kali ini kita akan membahasnya di sharing session. Yuk, ikutin kelanjutannya. Saja, akademis merupakan inti dari kegiatan mahasiswa. Melalui studi yang baik, kita memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk masa depan kita. Perolehan pengetahuan ini dapat membantu kita memahami dunia dengan lebih baik, meningkatkan kemampuan analisis dan keterampilan problem solving kita. Dalam akademis, kita mempelajari teori dan konsep yang menjadi dasar bagi perkembangan profesional kita di masa mendatang. Namun, bukan berarti organisasi dan kepanitiaan tidak penting. Aktivitas ini memberikan kesempatan kepada kita untuk mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kemampuan berorganisasi. Dalam organisasi, kita akan belajar bekerja dalam tim, mengelola waktu dengan efektif, dan mengasah keterampilan komunikasi yang sangat berharga di dunia nyata. Organisasi dan kepemimpinan juga memberi peluang untuk menjalin jaringan sosial yang luas dan memperluas wawasan kita di luar lingkungan akademis. Jadi, pada akhirnya, apakah akademis atau organisasi kepanitiaan yang lebih penting? Jawabannya sebenarnya terletak pada seimbangannya. Sebagai mahasiswa, kita harus mampu mengatur waktu dan bijaksana dan menemukan keseimbangan yang tepat antara kedua aspek ini. Menjadi mahasiswa yang sukses bukanlah tentang memilih salah satu di antara keduanya, tetapi bagaimana kita mampu mengintegrasikan keduanya secara harmonis. Pentingnya akademis dan organisasi atau kepanitiaan bervariasi tergantung pada tujuan dan minat masing-masing individu. Namun, menggabungkan keduanya dapat membawa manfaat besar dalam pembentukan karakter, perkembangan profesional, dan pengalaman hidup yang berharga. Wah, gimana teman-teman? Asyik banget gak sih tema kita SMA pada hari ini? Nah, jadi di sini kita nggak hanya berdua aja nih. Jadi kita ada teman-teman dari Fakultas Pertanian UNS yang akan berbagi cerita tentang pengalamannya mengenai organisasi, kepanitiaan, dan bagaimana cara mereka menyeimbangkan antara organisasi, kepanitiaan, dan akademiknya. Nah, di sini udah ada narasumber kita. Mungkin bisa perkenalan dulu. Halo semua. Ya. Iya. Kenalin, aku Gozi dari Prodi Agribisnis angkatan 2022. Oke, aku ya. Sekarang perkenalkan, aku Zamia dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian angkatan 2021. Nah, mumpung kakak-kakak ada di sini nih, kita mau sharing cerita. Tanya-tanya untuk sharing pengalaman kakak-kakak di sini tentang pertama kali join kepanitiaan dan organisasi, dan apa sih yang membuat kalian tertarik buat join kepanitiaan atau organisasi itu? Mungkin bisa dimulai dari Kak Gozi. Oh, boleh. Jadi aku kenal organisasi ini sebenarnya udah dari SMA ya. Sebelum di masa kuliah nih aku udah kenal organisasi, dan di kuliah ini sebenarnya aku tidak tertarik lagi buat join organisasi karena di jenjang sebelumnya itu udah pernah. Tapi setelah dipikir-pikir panjang, ternyata organisasi ini ada manfaatnya juga buatku. Jadi gitu. Kalau boleh tahu manfaat menurut Kak Gozi apa ya, Kak? Nah, kebetulan yang organisasi yang aku join ini itu ada sangkut pautnya dengan dunia keilmiahan yang sangat relevan dengan skripsi nanti. Jadi mungkin bisa membantu dunia. Oh, berarti Kak Gozi ini suka banget tentang kepenulisan ya, Iya, tertarik? benar. Mungkin kalau dari kakaknya yang satunya. Oke, kalau aku dulu pertama kali join organisasi itu organisasinya SIM. SIM itu studi ilmiah mahasiswa di organisasi staf kampus. Jadi cakupannya lebih dari KSI. Kalau KSI kan mungkin fakultas, tapi aku ikut KSI juga. Jadi dulu awalnya yang
pertama kali aku ikut itu dari SIM UNS, terus baru KSI, terus udah aku dua itu sih yang. Oh, jadi SIM sama KSI itu sebenarnya sama, cuman cakupannya saja yang berbeda ya, Kak? Sama-sama organisasi keilmiahan, cuman yang satu di FP, yang satunya kampus. Oh gitu. Kalau boleh tahu, Kak Ziana dapat benefit Oke, ini bisa dikat. dapat benefit apa Kak di situ? Kalau dari aku mungkin lebih banyak ke teman kali ya. Dari kalau dari FP sendiri, jadi kayak kenal teman-temannya itu nggak cuma dari prodiku aja, dari PKP aja, tapi kalau aku ikut KSI itu bisa kenal dari teman-teman mana-mana, dari peternakan, dari ITP yang mungkin gedungnya beda kan sama kita. Terus kalau yang di SIM itu aku kenal lebih banyak dari fakultas-fakultas lain sih. Jadi kayak kita ceritanya tuh banyak gitu loh. Jadi aku tahu keadaan di luar FP itu kayak gimana. Mungkin. Kalau kepanitiaan kayak kepanitiaan gitu ada yang diikutin nggak Kak? Yang aktif sekarang atau yang udah pernah? Boleh diceritain keduanya, Mbak. Ya keduanya mungkin. Aku dulu ya? Iya, ya boleh. Oke, kalau aku kepanitiaan, karena aku udah semester 4, jadi mungkin udah banyak banget ya. Jadi nggak banyak banget sih, cuman kepanitiaan tingkat prodi udah, kepanitiaan fakultas udah, kepanitiaan yang unik baru kemarin selesai. Itu mungkin yang ada aku ikutin. Tapi kalau sekarang aku join kepanitiaan apa ya? Nggak ada. Oh, ada ding. Ada acara prodi. Mungkin ada minat lagi kalau ada kepanitiaan, mau join lagi nggak Kak? Kalau dari aku kayaknya udah cukup sih. Udah cukup aku join kepanitiaan karena udah dari semester 3, dari semester 2, 3, 4. Mungkin dari Kak Gonci. Kalau aku kan hitungannya masih maba, jadi join kepanitiaannya tuh nggak sebanyak Mbak Zamia tadi gitu. Nah, buat Kak Zania tadi kan hektik banget nih kayaknya mengikuti organisasi dan banyak kepanitiaan. Nah, gimana cara ngimbangin antara organisasi dengan akademik? Kalau dari aku jujur, aku nggak imbang sih sebenarnya dari akademik sama organisasi atau kepanitiaan tuh ada satu yang aku kalahkan gitu. Dan aku lebih mengalahkan akademik. Wah, kenapa itu Mbak? Kalau boleh tahu alasannya. Gimana ya? Mungkin karena kalau dari aku itu memandang apa ya? Kita ikut organisasi, kita dapat sebuah tugas, terus kita dipercaya untuk mengerjakan tugas itu tuh ya aku harus menjaga komitmen itu gitu loh, kepercayaan itu tuh harus aku jaga. Dan kayak kalau aku merelakan itu untuk ikut kelas tuh kadang aku kayak merasa aku nggak mau mengecewakan orang ini, aku nggak mau mengecewakan mereka yang sudah percaya sama aku. Jadi kalau materi kelas mungkin masih bisa dikejar lah, tapi kalau kepanitiaan, kepercayaan atau nggak mungkin kayak amanah yang dikasih ke aku kapan lagi gitu ya. Kalau dari Kak Gozi sendiri, gimana Ini cara mengimbangin antara organisasi dan akademiknya? Ini menarik ya pertanyaannya ya. Kita kan di dunia ini kan mempunyai waktunya tuh sama semuanya 24 jam. Jadi itu tuh tergantung kita sendiri mau mendelegasikan waktu itu kemana. Jadi itu tergantung prioritas kita mau kemana, prioritas utama kita mau kemana. Dan aku sendiri kalau prioritas waktu itu lebih ke akademik sih dibanding di organisasi. Karena tujuan utama aku kan kesini buat maaf ya buat Zamia buat belajar mencari ilmu gitu. Mungkin kalau dari aku juga kan kayak apa ya? Kan kalau Gazi merantau nih, jadi kayak dia udah jauh dari rumah, masa aku mau mengalahkan akademik. Nah kalau aku kan mungkin kayak masih daerah deket-deket sini aja, jadi kayak ya oke aja lah, nggak kangen-kangen banget sama rumah, terus kayak aku tidak terlalu banyak berkorban lah gitu. Jadi kayak aku mungkin kayak lebih banyak tuh, aku pengen main gitu satunya. Dan semua itu nggak salah sih ya Mbak. Itu tergantung prioritas aja. Kalau aku mungkin menempatkan akademik ya masih nomor 3 lah, bukan nomor 1. Tapi kalau mungkin kalau Gazi nomor 1, atau mungkin dari teman-teman juga nomor 1 gitu. Mungkin dari pengalaman dari Kak Gozi dan Kak Zania. Iya. Ada nggak Kak
saran buat maba besok kedepannya bagaimana? Tips and trick bagi waktunya, Membagi waktu, memanajemen waktunya setelah memiliki pengalaman itu tadi. Apa ya Kak? Mungkin dari aku tuh pinter-pinter aja mendelegasikan waktu, karena nggak semua orang bisa mendapat waktu yang bermanfaat di setiap harinya. Itu gak semua orang. Siapa sih orang yang terkaya di dunia itu juga punya waktu 24 jam, tapi dia bisa mengatur waktunya. Jadi pinter-pinter kita aja gimana cara ngatur waktunya di setiap harinya itu. Oh, jadi kita tuh sama-sama manusia, sama-sama memiliki waktu 24 jam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya udah pinter-pinternya manusia itu dalam memanage waktunya. Oh ya. Kalau dari kajian ya. Aku setuju sama Gozi, karena kadang kadang aku tuh merasa 24 jam sehari itu kurang gitu kan. Tapi ya mungkin emang dari aku sendiri masih harus mengevaluasi cara aku membagi waktu gitu. Tapi kalau buat maba sebenarnya kalau dari aku sendiri prefer ke kayak misalkan kamu udah dapat kesempatan atau kayak ada kesempatan yang datang, itu dipikirkan dulu gitu loh, jangan langsung dilepas. Kayak misalkan organisasi ini oprek, ya coba aja dulu, misalkan coba daftar atau mungkin ikutin alur pendaftarannya dulu gimana, nanti endingnya gimana, kita setidaknya sudah mencoba gitu sih. Wah, bener-bener banget nih. Jadi gimana teman-teman? Menarik banget kan pembahasan kita hari ini, dan jawaban-jawaban dari Kak Zania dan juga Kak Gozi sangat-sangat keren. Mungkin dari adik-adik maba yang mau masuk ke kuliah bisa dari keterangan yang disampaikan Kak Gozi dan Kak Zania bisa memiliki pandangan nanti kedepannya mau seperti apa, mau mengikuti organisasi apa, kepanitiaan apa. Yang penting boleh kita mengikuti kepanitiaan apapun, organisasi apapun, yang penting kita tuh sama-sama manusia, jadi kita sama-sama memiliki waktu 24 jam, dan kita tuh harus pinter-pinter yang manage waktu tuh juga harus dari diri kita sendiri gitu. Mungkin udah cukup sekian dari kami. Mungkin dari Kak Zania atau Kak Gozi ada quotes buat pemirsa. Mungkin kalau aku gini sih, seberapapun kamu berkomitmen untuk akademik, buat organisasi atau buat kepanitiaan, jangan pernah lupakan komitmen buat dirimu sendiri atau kayak ruang buat dirimu sendiri. Kamu boleh 90% buat akademik, 10% buat kalau aku enggak sih, 90% buat akademik. Misalkan ya 90% buat akademik atau enggak 10% buat organisasi, tapi sisakan setidaknya 1% buat dirimu sendiri. Keren Keren banget. Dari Kak Gozi mungkin ada. Aku apa ya? Kalau dari aku boleh nggak Kak? Boleh banget dong. Kalau dari aku jangan menyerah karena hidup tidak diajarkan untuk pasrah. Udah gitu aja. Oke, mungkin cukup sekian sharing session dari kami dan juga dari Kak Gozi dan juga Kak Zania. Kita tutup sharing session hari ini dengan jargon KSI. Bersama KSI, Tunjukkan kita punya aksi.